morning church. Happy Sunday. Selamat tahun baru. Kita mau datang memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Amen. Come on church. Semua yang bernafas kan memuji-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Biarlah segala suku bangsa kan menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Come on, let's dance together. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita naikkan pujian ini. Kaulah terang dunia, kuasa maut dikalahkan. Nama-Mu yang berkuasa, Yesus Kau yang kupuja. Mengagungkan kebesaran-Mu, memuliakan semua karya-Mu, Yesus selamanya. Biarlah semua yang bernafas kan memuji-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Biarlah segala suku bangsa kan menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Yesus. Mari kita naikkan pujian ini lagi. Come on. Kaulah terang dunia, kuasa maut dikalahkan. Nama-Mu yang berkuasa, Yesus Kau yang kupuja. Mengagungkan kebesaran-Mu, memuliakan semua karya-Mu, Yesus selamanya. Biarlah semua yang bernafas kan memuji-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Biarlah segala suku bangsa kan menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Mari serukan Yesusku, Yesusku, yeah. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Come on. Nama-Mu berkuasa. Amin. Yeah. Mari kita sama-sama namakan. Nama-Mu berkuasa Tuhan. Nama-Mu berkuasa di bumi, di surga, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Nama-Mu berkuasa di bumi, di surga, dahulu, sekarang. Nama-Mu berkuasa. Namamu berkuasa di bumi, di surga. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Nama-Mu berkuasa di bumi, di surga, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Biarlah semua yang bernafas kan memuji-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Biarlah
praise you God. Ada kuasa di dalam nama Yesus, amin. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada keselamatan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Come on, shall we sing together? Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, Dialah gunung batu setiap kita. gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Thank you Jesus. Ada kuasa di dalam namamu Tuhan. Haleluya. Come on church. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Come on church. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, Ada kuasa di ada dalam nama kuasa siapa? dalam nama Yesusku. Boleh sama-sama kita mengangkat tangan kita dong. Kami meninggikan Engkau Yesus Tuhan. Ada kuasa di dalam namamu Amin. Yesus. Terima kasih Tuhan. Nama di atas segala nama, Nama yang membebaskan setiap nama kami yang Tuhan. telah membebaskanku. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. One more time we sing together. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku.
berkuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Di tahun yang baru Tuhan, Engkau tetap setia Bapa. Engkau tetap menemani setiap kami Bapa. Kami mau datang Tuhan, mau berikan yang terbaik Bapa. Penyembahan kami Tuhan, ucapan syukur kami Bapa. Segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan setiap hati kami Tuhan. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Thank you Lord. Mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian ini. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan setiap hati kami Tuhan. Yes. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati kami Tuhan. Berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu,
Tuhan di setiap hidup kami Bapa. Apapun saat ini Tuhan, Kau tidak pernah memandang kami Bapa. Kami mau datang Tuhan, kami mau sujud di hadapan-Mu Bapa. Yes, memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Bapa. Yesus ku menyembah. Mari jemaat Tuhan, naikkan pujian ini lebih lagi, segala pujian. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Engkau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu Tuhan, Engkau baik Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, shall we sing together? I love you, Lord, for your mercy never fails me, And all my days I've been having your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing all the goodness of God. all my life you have been Faithful, all my life you have been so good. Every breath
so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, shall we sing together? Oh, my life you have been faithful. Oh, my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. One more time we sing. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Yes, Lord. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Thank you, Jesus. Makasih Bapak, Engkau baik. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, selalu baru setiap hari kasih setiamu. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow. Luar biasa hari ini. Tepuk tangan buat tim praise and worship. Oke, silakan duduk. Jemaat Tuhan. Pertama-tama saya mau welcoming buat yang baru pertama kali hadir atau yang sudah lama nggak hadir tapi baru hadir di Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan. Selamat datang, Happy New Year 2022 buat setiap kita. Kita percaya bahwa tahun ini menjadi tahun yang luar biasa. Amin. Ternyata grogi juga ya gini ya. Oke, yang pertama saya mau kasih pengumuman tentang persembahan, bahwa persembahan di tempat ini kita bisa melalui kotak persembahan di belakang atau ada fasilitas scan QR code di depan, juga mesin edisi. Jadi yang mau persembahan bisa di luar dan bisa melalui kotak persembahan melalui Asyar. Kemudian untuk di gereja ini kita ada komsel yang namanya Home, House of Maturity and Evangelism. Ada 3 home, ada home single, ada home family, kampus, Starji, berarti ada 4. Wow, luar biasa. Setiap hari Rabu, Kamis, Jumat, dan juga Sabtu mungkin ya kalau yang Starji. Kemudian, apalagi ya, udah sih itu aja sih pengumumannya. Saya bersyukur buat setiap kita boleh ada di tahun yang baru. Satu hal yang mau saya bagikan di Mazmur 136 ayat 1. Di sini dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dikatakan kita bersyukur sebab Ia yang baik, bukan karena kebaikan kita. Mungkin kita bisa tanda kutip jahat, tapi Ia baik. Justru itu kita bersyukur karena Dia yang baik. Justru kebaikannya akan membawa kita kepada pertobatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Every breath that I am able, and
Bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, kalau kami kembali ke dalam rumah-Mu. Want to give thanks for everything, mau bersyukur untuk tahun yang baru yang boleh kami masuki. Kalau Kau membawa kami di tahun ini, di season ini, to going deeper with You Lord, untuk berjalan lebih dalam bersama dengan-Mu Tuhan. Pimpin kami, sertai kami selalu. Kami percaya akan ada begitu banyak hal yang Tuhan ingin singkapkan dalam kehidupan kami di tahun 2022 ini. Kami nggak tahu apa yang akan kami hadapi dalam kehidupan kami sehari-hari di sepanjang tahun ini. Tapi kami percaya bahwa kebajikan dan kemurahan-Mu akan selalu mengikuti setiap kami. Biarlah pimpin kami Tuhan, sehingga kami boleh menjalani hari kami dengan penuh ucapan syukur. Dan bahwa kami itu bisa mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi. Bicara buat setiap kami pada pagi hari ini, sehingga ketika kami pulang, kami boleh mengenal Engkau lebih dalam. Kami boleh menerima pewahyuan akan pribadi-Mu yang jauh lebih daripada yang kami pernah ketahui. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu bisa membagikan pesan dengan bahasa yang sederhana, yang mudah diterima dan dimengerti oleh setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Wow. Silakan duduk saudara. Hey, good morning semuanya. Selamat pagi. Apa kabar saudara semua? Bagaimana liburan saudara? Selamat tahun baru sekali lagi buat setiap saudara. Saya percaya saudara punya liburan yang baik. Kita sengaja di setiap minggu terakhir di tahun 2020, di akhir tahun di Desember, seperti 2021 kemarin, kita memang sengaja meliburkan ibadah supaya setiap builders dan leaders bisa rest, bisa sabat, mengambil sabat, sehingga mereka kembali di tahun yang baru bisa dengan energi yang baru. So welcome buat saudara yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini, atau saudara yang mengikuti ibadah ini secara online. Dan buat saudara yang di Balikpapan khususnya, kita bersyukur pandemi sudah menunjukkan tanda yang sangat baik. Walaupun ada begitu kekhawatiran, ada Omikron, tetapi secara general kondisinya begitu sangat baik. Saya lihat beberapa hari terakhir Balikpapan, Kaltim itu bisa zero mereka yang positif COVID. So, buat saudara di Balikpapan, please come to the church, to the building on site, ibadahlah secara on site, karena tentunya akan jauh berbeda. Siapa yang setuju sama saya kalau ibadah on site itu berbeda sama online? Beda banget. Tapi jangan biasakan karena kebiasaan kita online, jadi ketika kesempatan udah terbuka kembali, kita jadi ngerem diri kita untuk datang ibadah secara onsite, karena ini tentunya akan berbeda sekali. Di tahun baru biasanya identik dengan semangat baru, dengan harapan yang baru, dengan resolusi yang baru. Tapi pagi hari ini izinkan saya bisa membagikan bahwa yang terpenting menurut saya bukanlah itu semua, tetapi kita perlu mindset yang baru, mindset yang bertumbuh. Karena apapun yang bisa kita rencanakan, kalau kita nggak persiapkan, kita punya mindset yang baru, maka semua itu nggak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Dari tahun ke tahun kita bilang, oh gue mau diet tahun depan, gue mau lebih fit, mimpinya mau punya body, tubuh yang ideal, tapi mindsetnya nggak pernah dirubah, ya akan begitu terus. Saya tahun depan punya perencanaan, punya keuangan yang lebih baik, struktur keuangan yang lebih baik, tapi mindset kita nggak pernah kita rubah. Yang tahun baru ya akan menjadi tahun-tahun yang sama seperti tahun sebelumnya. Tahun ini saya akan punya harapan untuk menjadi orang yang pribadi yang jauh lebih baik lagi. Tapi mindset kita nggak kita pernah rubah. Ya kejadiannya kita akan mengalami hal-hal yang sama seperti yang kita alami di tahun-tahun sebelumnya. Katakan sama saya, mindset yang baru. Amin. Nah, tema besar gereja kita di tahun ini adalah deeper. Saudara tadi naik dari bawah, lalu di lobby sampai ke stage, saudara lihat ada kata deeper. Ini adalah tema yang Tuhan taruh buat setiap kita gereja ini, GKS Balikpapan, about deeper atau lebih dalam. So izinkan saya pagi hari ini bisa membagikan apa ini maksud dengan deeper buat setiap kita.
Supaya setiap saudara yang tertanam di dalam gereja ini, saudara bisa bersama-sama, kita berjalan bersama-sama untuk bisa berjalan lebih dalam bersama dengan Tuhan. Saudara tahu bahwa pandemi ini bukan saja mengguncang dunia yang nyata, dunia secara fisik, tetapi juga dunia secara kerohanian. Saya melihat gak sedikit anak-anak Tuhan yang imannya tersapu oleh pandemi ini. Ada hamba Tuhan melakukan survei, lebih dari separuh dari jemaat Tuhan dari gereja-gereja tersapu oleh pandemi ini, oleh karena mungkin kebiasaan yang baru, mungkin karena isolasi dan sebagainya, karena tantangan, karena masalah yang dihadapi, mereka belum comeback ke gereja. Mereka mengalami kemunduran, mereka mengalami kemerosotan. Dan saya mendengar dari beberapa pastor bahwa di gereja-gereja mereka pun sampai level leader pun mundur dari gereja. Dan ini menjadi sesuatu hal yang menurut saya cukup mengkhawatirkan. Tadi seperti saya katakan, kebiasaan orang yang tadinya punya kedisiplinan bahwa setiap minggu mereka harus datang ibadah di sebuah gereja, mereka jadi terbiasa dengan online. Karena kenapa? Online itu gampang. Di mana-mana satu Indonesia, satu bumi ini punya online. Saudara bosan gereja di Indonesia, saudara bisa akses gereja di Amerika. Saudara bosan gereja di sini di Indonesia, Anda bisa akses gereja di Australia. Jadi saking mudahnya, jadi kedisiplinan yang selama ini terbangun jadi hilang. Biasanya terhubung dengan home atau terhubung dengan kelompok sel atau sel group, karena harus menghindar, harus online dan sebagainya, pada akhirnya kedisiplinan itu menjadi hilang. Di artikel itu ditulis mereka seperti kena blip. Saudara tahu blip? Saudara ingat film Avengers Endgame, ketika Thanos telah mengumpulkan semua batu yang ada, lalu ketika dia jentikan tangannya, jarinya, dan separuh dari bumi hilang. Mirip hari ini terjadi blip di gereja Tuhan. Blip, separuh hilang dari gereja. Mereka belum kembali. Dan kebiasaan-kebiasaan baru yang menggantikan kebiasaan-kebiasaan yang lama sudah bagus. Muncul kebiasaan baru. Kalau saudara, saya introduction aja sebelum saya masuk dalam pesan saya yang sesungguhnya. Kebiasaan baru muncul. Dulu orang gak suka nonton film seri secara online. Orang dulu gak terlalu nonton Netflix. By the way, saya kemarin baru selesai nonton The Silent Sea. Ada yang udah nonton belum? Udah satu. Jadi saya punya namanya movie night. Setiap malam minggu sama anak-anak saya nonton movie. Saya nonton Netflix. Jadi kebiasaan barunya itu muncul. Jadi nonton YouTube. Kebiasaan baru sepedaan. Ya masaklah, kebiasaan baru masaklah, berkebun. Ada yang mau di rumah aja, lalu gak mau kemana-mana, gak mau ketemu siapa-siapa. Atau justru kebalikannya, kelamaan dikekang, akhirnya jadi pergi kemana-mana, nongkrong di mana-mana. Biasanya pergi liburan luar negeri, begitu ada kesempatan pergi deh ke luar negeri belakangan ini. Jadi muncul kebiasaan-kebiasaan baru yang menggantikan kebiasaan yang lama. Nah, yang penting adalah ketika semuanya sudah berangsur-angsur kembali menjadi sesuatu yang jauh lebih baik lagi, jangan tinggalkan kedisiplinan kita, jangan tinggalkan kebiasaan kita yang lama untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan khususnya tahun ini kita belajar tentang lebih dalam, dan kita berjalan lebih dalam bersama dengan Tuhan di tahun ini. Katakan amin. So this is the very first message buat setiap kita di tahun ini. Jangan tinggalkan kebiasaan yang lama yang baik. Kalau kita sudah rutin terbiasa, khususnya saudara di Balikpapan, sudah terbiasa terbangun untuk datang beribadah setiap minggunya, biar kedisiplinan itu terbangun dan saudara tetap untuk bisa hadir. Kalau saudara terbiasa dengan home, komsel, please, home leader, home-nya onsite, bikin onsite, bikin jadi kumpul, jadi ketemu. Perhatikan protokol, saya percaya semuanya akan berjalan dengan baik. Amin.
Nah, dengan tema Deeper di tahun ini, pertanyaan saya buat setiap saudara adalah, seberapa kita mau berjalan lebih dalam bersama dengan Tuhan? Seberapa dalam kita mau membangun hubungan kita dengan Tuhan? Jadi, tidak peduli level kerohanian kita sampai saat ini itu ada di level mana, kita harus punya kerinduan dan kita harus punya desire untuk berjalan lebih dalam dengan Tuhan. We must have the desire to go deeper with God. Kita harus punya keinginan untuk berjalan lebih dalam bersama dengan Tuhan. Ini bukan sesuatu statement yang klise, tapi satu statement yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita untuk apapun yang terjadi, level kerohanian saya seperti apa, saya mau berjalan lebih dalam bersama dengan Tuhan. Karena semakin kita mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, semakin kita mengenal pribadi Tuhan, semakin kita tahu bahwa hidup kita gak bisa tanpa Tuhan. Nggak ada yang amin. Kita makin tahu bahwa dalam hidup ini, hari-hari kita gak bisa lepas dari kebergantungan kepada Tuhan. Dengan dunia yang makin banyak berubah, makin banyak gonjang-ganjing dan itu dan sebagainya, justru buat anak-anak Tuhan, buat saudara dan saya, kita harus lebih dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Kita harus mau go deeper with God. Kita harus punya desire itu dalam kehidupan kita. Jadi hidup ini pilihan. Jadi kita harus bisa memilih. Katakan pilihan. Karena itu pilihan berarti kita bisa memilih. Untuk jalan bersama dengan Tuhan lebih dalam bukannya sebuah paksaan. Tapi sebuah pilihan. Pilihan kita. Hidup ini adalah pilihan. Hari ini kita bisa ada adalah karena pilihan-pilihan kita di masa lalu. Dan hidup kita di masa yang akan datang adalah apa yang kita pilih di hari ini. So kita adalah produk dari pilihan-pilihan yang kita pilih setiap harinya. Ada orang bilang bahwa aku ini hasil dari keadaan dalam hidupku yang kacau, hidupku yang penuh masalah. Aku ini jadi begini karena itu. Bukan. Hidup kita terbentuk bukan karena hasil dari masalah atau tantangan yang kita hadapi. Tapi hidup kita adalah produk dari setiap keputusan dan pilihan yang kita pilih di tengah masalah atau tantangan yang kita hadapi. Yang mengerti katakan amin. Jadi hidup ini kita pilihan kita. Saya mau pilih apa? Saya mau pilih go deeper with God, atau saya mau pilih saya terombang ambing, tersapu oleh keadaan, dan pada akhirnya saya malah bukannya go deeper, tapi saya menjauh dari Tuhan. Katakan memilih. Katakan memutuskan. So, jadi kita harus memutuskan dan memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Di Lukas 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ini menjadi dasar firman Tuhan buat kita semua pada hari ini. Di sebuah kisah yang saya percaya saudara sudah mendengarnya sering. Tapi ini menjadi panduan buat setiap kita untuk gereja ini. Sudah siap? Lukas 5 ayat 1 sampai ayat 11 dikatakan demikian. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengkerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata pada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyak ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon.
Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Di ayat keempat yang kelima tadi, setelah selesai bicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Di dalam terjemahan lainnya, di dalam terjemahan sederhana Indonesia ini dikatakan, dayunglah perahu ini ke tempat yang lebih dalam. Dari sini ada hal-hal yang kita mau pelajari pagi hari ini menjadi guidance buat setiap kita. Saudara siapkan catatan saudara. Yang pertama, tempat yang lebih dalam adalah tempat di mana kita dapat mendengarkan suara Tuhan dengan jelas. Ketika Simon Petrus bertolak ke tempat yang lebih dalam di atas perahunya bersama dengan Yesus, dia bisa mendengar suara Yesus dengan jelas. Simon Petrus bisa face to face dengan Yesus. Tempat yang lebih dalam adalah tempat yang jauh dari keramaian di tepi pantai tadi. Tadi kita baca bahwa Yesus sedang mengajar, dia di atas perahu dan begitu banyak orang yang mendengarkan Yesus di tepi pantai. Jadi pada waktu Yesus meminta Simon Petrus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam, artinya tempat yang lebih dalam adalah tempat di mana memisahkan diri daripada keramaian yang ada di tepi pantai, daripada kerumunan orang. Dan kita akan mengalami sulit untuk mengalami mendengar suara Tuhan yang jelas ketika kita berada di tempat yang ramai, di tempat yang bising. Kita akan sulit mendengar suara Tuhan dengan jelas di tengah kebisingan dan keramaian. Dunia ini penuh kebisingan dan hiruk pikuk yang kita alami setiap hari. Ini baru saja selesai liburan tahun baru. Tetapi kalau saudara perhatikan ritme kita, kerja kita tadinya mulai slowing down, mulai lagi dipacu lagi untuk bisa lebih cepat lagi. Kita melihat bahwa gadget gak pernah lepas dari tangan kita. Belum lagi sosial media, belum lagi tekanan, belum lagi masalah yang datang menghampiri kita. Itu membuat setiap kita menjadi sebuah kebisingan, menjadi sebuah keramaian yang ada di sekeliling kita. Pandemi yang dimulai Maret 2020 kemarin itu tiba-tiba menghentikan semua kebisingan. Kalau saudara ingat momennya di Maret 2 tahun lalu, itu secara mendadak semua dunia seluruh dunia yang tadinya begitu ramai tiba-tiba sunyi senyap. Semua kegiatan aktivitas berhenti, sekolah tutup, kantor tutup, mall tutup, jalanan sepi. Semua berada di rumah-rumah, pasar tutup dan sebagainya. Akhirnya semua orang berdiam di dalam rumah. Saudara tahu saya tinggal di apartemen di dekat laut, di tepi laut. Suara horn, tahu horn, suara klaksonnya si kapal itu bisa kedengaran jelas loh pada waktu 2 tahun yang lalu. Ketika lagi sunyi-sunyinya, komplek BSB ini kan ditutup pada waktu itu dan sunyi. Suara horn daripada kapal itu kedengaran banget dari jendela kamar saya. Tot gitu. Saya pikir sangkakala loh. Wah, sangkakala telah ditiup nih. Jelas banget. Loh, biasanya gak kedengeran loh. Tapi tiba-tiba tot bunyi kedengeran. Sangat jelas. Di tengah kebisingan, di tengah keramaian, kita sulit untuk mendengarkan suara-suara tertentu. Pernah gak saudara lagi ngobrol sama seseorang, entah lagi di restoran, lagi di kafe, ngobrol sama orang, tiba-tiba musiknya di kafe itu kenceng banget. Jadi saudara mau ngomong aja susah sama orang itu. Kalau saya biasanya, saya panggil mbaknya, mbak, tolong suaranya kecilin bisa gak? Kenceng banget suara musiknya, jadi kita ngobrol aja keganggu. Pernah gak saudara lagi ngobrol dengan seseorang, tiba-tiba suara TV-nya kekencengan, berisik, atau suara musik kenceng. Sulit tuh kita bisa ngobrol dengan seseorang atau mendengar suara ketika ada kebisingan. Belum lagi ketika lagi ngobrol berdua, tiba-tiba ada anak lagi pada main, anak-anak kecil lagi main, berlari-lari, teriak-teriak. Sulit buat kita untuk bisa mendengarkan suara dengan jelas kalau lagi rame di sekeliling kita. Atau saudara lagi
duduk ngobrol berdua, tiba-tiba tetangga lagi bangun rumah, lagi ngebor. Teret gitu. Sulit untuk bisa mendengar percakapan atau mendengar suara dari orang itu. A deeper place adalah tempat yang tenang. It's a quiet place. Di tempat yang lebih dalam adalah tempat yang tenang. Ketika kita tinggal tenang, kita bisa dengan jelas mendengar suara Tuhan. Di tempat yang tenang, kita bisa dengan clear mendengar apa yang mau Tuhan katakan buat kehidupan kita. A deeper place is a solitude place with God. Tempat yang lebih dalam adalah tempat yang sunyi, solitude. Di Markus 1 ayat 35, kita belajar dari pribadi Yesus. Pagi-pagi benar pada hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tempat yang sunyi. Yesus pergi ke tempat yang sunyi. Untuk apa? Untuk bersama dengan Bapaknya. Yesus mencari tempat yang tenang. Yesus mau bersama-sama dengan Bapaknya. Yesus melakukan solitude. Yesus mencari a deeper place untuk bisa bersama dengan Bapa. Saya nggak tahu saudara, tetapi kalau saya punya kebiasaan, kalau sepanjang tahun sudah kerja dengan begitu banyak kesibukan dan kebisingan di kanan kiri, saya paling suka mencari tempat yang sunyi. Makanya kalau setiap kali kalau saya liburan, apalagi kalau liburannya ke Bali, saya paling suka naiknya ke Ubud. Naik ke utara saya. Selain sejuk, di situ udaranya segar dan banyak ijo-ijo di situ, pohon, hutan. Kalau kebanyakan dengar suara keributan, di situ suara jangkrik, suara tongkret, suara kodok, suara alam, suara air mengalir. Itu saya masuk ke dalam tempat solitude. Are you with me? Saya masuk ke tempat solitude di situ dan saya bisa rest, saya bisa tenang di situ, saya bisa berdoa di situ, saya bisa baca Bible di situ. Are you with me? Pastor, masa kalau solitude harus pergi ke Bali? Enggak, maksud saya bukan begitu. Ini salah satu contoh buat saya. Nah, saudara bisa menemukan a deeper place dimanapun saudara bisa berada. Solitude adalah sebuah disiplin. Kita sering sebutnya tuh teduh. Namanya juga teduh. Kalau teduh ya nggak mungkin keributan. Saya nggak pernah menemukan orang saat teduh di Starbucks, di kafe, lagi penuh dengan orang. Enggak. Saya nggak pernah menemukan orang saat teduh di mall. Enggak. Orang saat teduh cari tempat yang teduh, yang tenang, a deeper place with God. Apakah di season ini kita mau melatih nggak solitude itu? Church GKS Balikpapan, kita mau nggak melatih solitude itu bersama dengan Tuhan? Teduh, tenang di dalam Dia. Kita nggak tahu apa yang kita hadapi di tahun ini, tapi bisa nggak ketika masuk solitude bersama dengan Tuhan, curhatlah sama Tuhan. Siapa di sini yang senang curhat sama Tuhan? Angkat tangannya. Yang nggak angkat tangan nggak usah merasa bersalah atau berdosa, enggak. Curhat sama Tuhan. Saudara tahu nggak? Saudara punya pengalaman nggak ketika saudara lagi curhat sama Tuhan? Hal sepele aja Tuhan dengerin loh. Aduh, kayaknya kok sepele gitu aja Tuhan sampai peduli sama saya ya. Dia tuh peduli sama kita sampai sedetail sepele pun dia peduli sama kita. Firman Tuhan katakan serahkan kekhawatiranmu sama Dia. Saya baca terjemahan lainnya, yang sekecil apapun yang membuat saudara khawatir, cerita sama Tuhan. Tuhan, kayaknya masalah ini membuat aku khawatir nih. Aku mau serahkan kepadamu, berikan aku hikmat. Lakukan itu. Curhat. Curhatnya di mana? Ya di solitude. A deeper place. Di Balikpapan saya nggak punya kesempatan ini terlalu banyak karena perputaran aktivitas saya hanya seputar-seputar di BSB ini dan jarang menggunakan kendaraan. Tapi waktu saya dulu masih tinggal di Jakarta, saudara tahu Jakarta kan satu tempat-tempatnya itu jauh-jauh dan harus menggunakan kendaraan sendiri. My solitude place itu ada di dalam mobil. Ketika lagi dari rumah pergi ke kantor, atau dari kantor pergi ke tempat pelayanan pada waktu itu.
Ketika apa? Ketika saya putar lagu penyembahan, lalu saya nyembah di mobil, lagi macet-macet, saya nyembah, tiba-tiba nangis sendiri di mobil, ngalami hadirat Tuhan. Solitude place saya pada waktu itu ada di dalam mobil. Nah, saya nggak tahu saudara solitude place-nya sama Tuhan ada di mana. Temukan itu. Kalau saudara ada di dalam rumah, make sure cari tempat yang tenang dan sunyi. Kalau saudara tinggalnya rame-rame, biarkan dulu yang lain pada tidur, baru saudara masuk dalam tempat yang sunyi. Atau kebalikannya, ketika orang-orang belum pada bangun, saudara udah bangun duluan. Masuk dalam solitude place, masuk dalam deeper place bersama dengan Tuhan. Are you with me? There is no reason, gak ada alasan buat kita untuk gak bisa melakukan itu. Sekalipun apapun, pastor tempatnya begini, pasti saudara akan menemukan itu, percaya sama saya. Tahun 98, waktu kejadian Mei 98 tuh saya mengalaminya, keluarga saya mengalaminya. Rumah saya di Tangerang habis semua, lalu saya harus pindah ke Jakarta. Lalu tinggal di toko dari orang tua saya, dan toko itu sekarang jadi rumah orang tua saya di situ. Dulu waktu belum direnovasi, bawahnya toko dan di atas hanya ada setengah lantai kayu. Setengah lantai kayu yang mana jadi kantor. Dan saudara tahu kadang-kadang gak ada tempat. Jadi kita harus berempat pada waktu itu, saya belum menikah, saya berempat dengan adik saya dan orang tua saya harus aktivitasnya di situ. Pagi siang jadi kantor sampai sore, malam berubah jadi tempat tidur. Pada waktu itu saya baru ngalami Tuhan. Baru mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, mau solitude di mana? Kalau tempatnya cuma sepetak. Tapi namanya kerinduan dan kawasan itu gak menghalangi. Jadi pada saat mereka sedang tidur, saya keluar dari kamar yang loteng itu, saya duduk di tangga kayu dengan hanya lampu satu. Saya di situ solitude, baca Bible, tenang teduh setiap malam. Jadi menurut saya nggak sebuah alasan kalau kita punya, tempatku begini, kurangnya dia gini. Kita akan selalu menemukan tempat yang lebih dalam bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Beri diri kita untuk bisa kita habiskan bersama dengan Tuhan dalam kesendirian. Bisa 10 menit, bisa setengah jam, bisa 1 jam. Tapi itu go deeper with God. Amin. Yang kedua, tempat yang lebih dalam adalah tempat di mana ketaatan dan iman kita diuji. Di ayat yang ke-45 tadi dikatakan, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Setelah Yesus mengajar, Yesus meminta Simon untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jala untuk menangkap ikan. Di sini mulai timbul reaksi dari Simon yang tadinya dia nggak berkomentar apa-apa. Dia bilang, Guru, kami sudah berusaha semalam-malaman, gak ada ikan satupun yang ketangkap. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, perhatikan kata-kata ini. Karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Yesus meminta kepada Simon sesuatu yang di luar nalar dia. Yesus meminta Simon sesuatu yang gak masuk di akal. Yesus meminta Simon sesuatu yang tidak bisa dikerjakan tanpa iman. Sesuatu yang secara natural sudah dikerjakan semalam-malaman dan tidak membuahkan hasil. Sesuatu yang dikerjakan sesuai dengan waktunya manusia, hasilnya nihil. Tetapi pada waktu Yesus menyuruhnya dan Simon Petrus mengatakan bahwa karena Engkau menyuruhnya maka aku akan lakukan juga. A deeper place adalah tempat di mana iman kita menjadi kunci untuk menerima apa yang Tuhan katakan buat setiap kita. Ada banyak hal yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, mau lakukan buat kita, untuk kita di tempat yang lebih dalam. Dibutuhkan ketaatan dan iman untuk bisa menerima apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita di tahun ini. Amin.
Bangun mindset, bangun spiritnya. Kalau Tuhan mengatakan sesuatu kepada kita, karena engkau menyuruhnya, maka aku akan melakukannya juga. Jadi kan statement ini jadi mindset dan gaya hidup kita. Karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya juga. Apapun itu, hal yang kayaknya gak masuk di akal, hal yang mustahil. Ketaatan itu biasanya memang bukan sesuatu yang bisa diterima oleh pemikiran kita. Tapi kalau Tuhan yang menyuruhnya, lakukan itu. Contoh yang sering temuin di gereja ini adalah misalnya ketika ada tawaran menarik kerja di luar kota misalnya. Dengarkan apa kata Tuhan. Tuhan suruh saudara kemana? Stay atau go? Tapi ya hatiku sih kayaknya aku berat di sini ya. Tapi gimana dong? Gajinya double pastor di sana. Tawarannya menarik pastor. Lah masalahnya bukan mendengarkan suara tawarannya, tetapi suara Tuhan itu menyuruh saudara kemana. Kalau Tuhan suruh saudara, ya go. Jangan stay di sini. Saudara salah tempat. Tapi kalau misalkan Tuhan bilang, stay here. Tapinya itu karena saudara mendengar kebisingan dari suara luar. Dibutuhkan ketaatan, tapi menarik loh, pastor. Tapi percayalah kalau pada saat saudara taat untuk mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan, you stay here. Walaupun mungkin gaji saudara hanya separuh dari yang ditawarkan. Ada penyediaan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang akan menyertai saudara. Yang membuat saudara akan berkecukupan. Amin. Itu butuh iman kan, itu butuh ketaatan untuk bisa percaya kepada hal itu. Tempat yang lebih dalam adalah tempat kuasa Tuhan dinyatakan. Pada saat kita go deeper, kuasa Tuhan dinyatakan. Kita bisa melihat ada kuasa Tuhan secara supranatural terjadi di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Yang ketiga, tempat yang lebih dalam adalah tempat di mana pewahyuan dan pengenalan akan pribadi Yesus yang lebih dalam. Di ayat 6-8 dikatakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sampai hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Simon Petrus setelah melihat apa yang terjadi di depan mata dia berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Di ayat sebelumnya, di ayat yang kelima, Simon Petrus menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Di ayat sebelumnya, Simon Petrus memanggil Yesus, Guru. Tetapi pada saat di tempat yang lebih dalam, Simon Petrus berkata, Tuhan, pergilah daripadaku. Ada pewahyuan baru yang dia terima. Di tempat yang lebih dalam, pewahyuan, pengenalan akan pribadi Yesus menjadi lebih dalam. Pengenalan yang lebih dalam, lebih deeper. Kalau kita mau berjalan lebih dalam dengan Tuhan, maka kita menerima penyingkapan, pewahyuan lebih dalam akan pribadi Tuhan. Saudara akan mengalami banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan dari situlah ketika kita semakin mengenal pribadi Tuhan, itu akan menentukan seberapa dalam kita semakin mengasihi Dia. Semakin dalam kita mengenal pribadi Yesus, semakin dalam pula itu kita akan mengasihi Dia. Seberapa kita makin mengenal Dia, seberapa kita makin mengasihi Dia. Are you with me? Sama kita hubungannya dengan orang. Kalau kita baru kenal, ya kita biasa-biasa aja hubungannya. Tapi seiring kita berjalan lebih dalam lagi, hari-hari ketemu, terus hubungannya dibangun lebih dalam lagi, ikatan lebih dalam lagi, kita semakin mengasihi orang itu. Are you with me? Kita gak mungkin lagi baru kenalan orang di mall lalu aku bilang I love you, aku mengasihi kamu. No way.
Orang yang baru saudara kenal. Tapi kalau saudara kenal lebih dalam, hubungan lebih dalam, ikatan lebih dalam, maka saudara makin bisa mengasihi orang itu lebih dalam. Di season ini, apakah kita mau masuk ke tempat yang lebih dalam untuk bisa mengenal pribadi Tuhan? Menerima pewahyuan lebih dalam akan pribadi Tuhan. Saya percaya bahwa ketika orang baru lahir baru, ketika dia terus bertumbuh, dari satu waktu ke waktu kedewasaan rohaninya bertambah, pengenalan akan Tuhan akan jauh lebih dalam. Pasti beda. Saudara ingat saudara hari ini dengan saudara pada waktu saudara bertobat, saudara lahir baru, saudara terima Yesus pada waktu dulu. Sama dengan hari ini, pasti pengenalan saudara akan pribadi Tuhan itu berbeda sekali. Are you with me? Kalau dulu ketika kita menghadapi masalah berat, tekanan, kita mungkin bisa, kenapa Tuhan mesti aku? Why me? Mungkin bisa begitu. Tapi ketika saudara dewasa dan semakin mengenal Tuhan, saudara gak lagi why me. Tapi saudara bisa angkat tangan dan aku gak tahu apa Tuhan, dan I may not understand now, but I believe in you, I trust in you. Bahwa rancanganmu bukan rancangan kecelakaan buat hidupku, tapi rancangan yang membawa damai sejahtera. Masa depan yang penuh pengharapan. Anda ngerti gak maksud saya? Kan itu butuh pengenalan yang lebih dalam, butuh pewahyuan yang lebih dalam. Let's go deeper. Waktu awal baru bertobat, kayaknya kita berdoa apa Tuhan jawab, berdoa apa kita Tuhan jawab. Tapi setelah makin berjalan bersama dengan Tuhan, kayaknya lagi doa kok nggak dijawab-jawab sama Tuhan ya. Pernah ngalamin kayak gitu nggak, hal-hal kayak gitu? Berdoa, kok nggak dijawab Tuhan ya? Aku udah berdoa 1 tahun, aku udah berdoa 2 tahun, aku udah berdoa 3 tahun, nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Apa Tuhan benci sama aku? Tuhan kesal sama aku? Tuhan menutup telinganya sama aku? Enggak. Dulu gitu. Doa apa? Dijawab. Doa apa dijawab. Tapi seiring kita bertambah dewasa, doa apa? Kok jawabnya lama ya? Bahkan mungkin waktu bertahun-tahun. Kalau kita gak mengenal Tuhan, kita bilang, wah Tuhan udah, apakah aku berdosa ya? Apakah aku salah ya? Begitu, mulai timbul pertanyaan. Tapi kalau saudara dewasa, saudara kenal Tuhan, aku tahu waktu Tuhan waktu yang terbaik. Tuhan mulai belum jawab, tapi aku tahu waktunya Tuhan gak pernah salah. Jawaban Tuhan gak pernah terlambat. Are you with me? Sesuatu yang perspektifnya jadi berbeda. Katakan amin. Yang keempat, yang terakhir, tempat yang lebih dalam, tempat di mana kita menemukan panggilan dan identitas kita. Di ayat 9 dan 10 dikatakan, sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Di tempat yang lebih dalam, Simon Petrus menemukan panggilan hidupnya. Dia bukanlah seorang penjala ikan biasa. Dia bukanlah seorang nelayan biasa. Tapi Yesus telah memanggil dia untuk menjadi penjala manusia. Yesus memakai sesuatu yang relate dengan kehidupan latar belakang sehari-harinya Simon Petrus. Untuk menarik perhatian dan memanggil Simon Petrus kepada panggilan hidupnya. Dari sini kita tahu bahwa sejak awal Yesus memakai ikan-ikan yang ada di danau itu untuk menarik perhatian Petrus. Dan membawa dia masuk kepada panggilan hidupnya. Di sini kita juga belajar bahwa kalau kita mengikuti Yesus, kalau kita mengikuti panggilannya, di tempat yang tadinya gak ada ikan kosong, mungkinnya tandus kering, gak ada air, menjadi tempat yang penuh dengan ikan, menjadi tempat yang penuh dengan mata air, yang membuat kita gak akan pernah kekurangan hidup kita. Are you with me? Saya merenungkan ini, saya menemukan sesuatu bahwa menangkap ikan adalah mata pencarian dari Simon Petrus. Sesuatu yang dia kerjakan setiap hari, yang dia pegang erat. Tapi pada waktu sebelum Yesus memanggil dia, Yesus tahu ini pasti urusannya dengan mata pencarian dia. Makanya Yesus melakukan sesuatu.
Di tempat yang tadinya dia sehari-harinya melakukan mencari mata pencariannya, nggak dapat apa-apa. Yesus melakukan sesuatu di situ. Kosong, zong, muncul ikan yang berkelimpahan. Lalu Yesus berkata, ikut aku akan jadikan kamu penjala manusia. Petrus dengan cepat, kita tahu kisahnya, dia meninggalkan jala dan perahunya dan ikut Yesus. Kenapa? Karena dia kenal Yesus, dia tahu Yesus di tempat yang lebih dalam. Karena dia tahu, yang tempat kosongnya semalaman gue udah jelajahin aja semua, ini kagak ada apa-apa, kosong, zong. Tiba-tiba muncul ikan yang begitu banyak. Dia percaya sama apa yang Yesus bisa kerjakan. Kalau aku ikut Yesus, aku gak akan pernah kekurangan hidupku. Wong yang kosong tadi aja penuh ikan. Are you with me? Dia menemukan panggilan hidupnya. Di season ini, apakah saudara mau ke tempat yang lebih dalam untuk menemukan panggilan hidup saudara? Untuk dapat lebih jelas mendengar panggilan hidup saudara. Beberapa hari lalu saya baru saja dikirim oleh istri saya foto saya baptisan. Saya nggak sempat upload di sini, tapi nanti mungkin saya upload di Instagram. Ya ampun kurusnya saya, 22 tahun yang lalu kurus, basah-basah lagi antri mau baptis. Tapi pada waktu saya melihat itu, pada waktu itu saya cuman berpikir bahwa saya hanya mau percaya Yesus, saya bertobat, saya mau lahir baru, hanya mau dibaptis. That's it. Pada waktu itu. Saya gak pernah tahu bahwa kalau ketika saya berjalan lebih dalam bersama dengan Tuhan, saya bisa sampai ada hari ini. Saudara ngerti gak maksud saya? Pada waktu di antrian itu, saya cuman kayak orang sebatas baru kayak, aku mau percaya Yesus, aku ngalami Tuhan, aku mau dibaptis. Aku bertobat dari hidupku yang lama, aku ke hidup yang baru. Gak ada kepikiran sampai hari ini. Tapi pada waktu kita terus berjalan deeper bersama dengan Tuhan, kita akan menemukan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Panggilan itu gak harus bahwa saudara jadi pendeta, saudara jadi pastor. Tapi saudara akan dengan clear menemukan bahwa Tuhan panggil saya hidup ada di dunia ini. Tuhan panggil saya untuk melakukan itu, untuk mengerjakan itu, untuk menjadi itu. Are you with me? Buat Simon Petrus, dia tahu bahwa dia bukan lagi seorang nelayan yang biasa. Dia bukan lagi seorang penjala ikan biasa. Dia adalah murid Yesus. Dia adalah salah seorang dari 12 rasul Yesus. Dia adalah seorang pemimpin. Dia adalah seorang yang luar biasa pelayanannya. Dari apa? Dari hanya kejadian going deeper with God. Dia ketemu panggilan Tuhan. Lalu dia mau ikuti Yesus lebih dalam lagi. Kemana Yesus pergi? Dia pergi. Walaupun ada satu momen kita tahu bahwa dia menyangkali Yesus 3 kali. Tapi He's come back. Dia come back. Dan come back stronger. Dan kita tahu kisahnya pelayanan Petrus yang luar biasa. Amin. Saudara belajar sesuatu, menangkap sesuatu pagi hari ini? Kesimpulannya di Kolose 2 ayat 6 sampai yang 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dengan kata lain, ketika kita menerima Yesus, hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia. Katakan tetap di dalam Dia. Hendaklah ia berakar di dalam Dia. Katakan saya berakar di dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia. Katakan dibangun di atas Dia. Jadi perjalanan kerohanian kita itu gak berhenti pada saat kita menerima Yesus Kristus. Saudara catat ini sebagai kesimpulan. Kehidupan kerohanian kita tuh gak berhenti hanya sampai kita menerima Yesus. Alkitab mengatakan bahwa hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Sudah menerima harus tetap. Kok bisa gak tetap? Ya karena orang sudah menerima bisa jadi menjadi melenceng dan akhirnya jauh daripada Tuhan. Hendaklah kamu berakar pada saat kita sudah menerima.
sudah tetap, kita harus mengakar di dalam Dia. Going deeper. Rooted deeper in Him. Dan setelah dibangun di dalam Dia setelah mengakar di dalam Dia, baru dibangun di atas Dia. Dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, bertambah teguh. Berarti iman bisa nggak teguh ya? Iya, apalagi hari-hari ini. Sangat bisa nggak teguh. Aku lagi goyang nih. Loh, gimana caranya supaya nggak goyang? Going deeper. Gimana pohon supaya nggak ketiup angin besar, nggak kecabut, nggak tumbang? Akarnya mesti dalam dong. Apakah ketika akar kita mengakar lebih dalam, kita bebas dari kena angin badai? Enggak. Mana ada hidup yang lepas dari angin badai. Tapi pada saat kita mengakar lebih dalam, angin badai datang, akar kita kuat ke dalam, batang kita kuat, goyang kita. Ya goyang, ngalami. Tapi saudara gak pernah tumbang. Pernah gak saudara kalau lihat ada angin badai kencang, tiba-tiba diberitakan ada pohon rubuh di jalan itu, ada pohon rubuh di jalan itu. Kenapa? Akarnya. Nah, kita kan gak mau jadi orang yang ketika berjalan bersama Tuhan, rubuh di tengah jalan. Kenapa? Karena badai. Tapi kita mau jadi orang yang mengakar deeper, rooted deeper in Him. Dibangun di atas Dia. Jadi apapun badai yang mungkin hari ini, di tahun ini kita mungkin bisa hadapi. Tapi gak membuat kita pada akhirnya tumbang dan terjatuh. Amin. Di dalam TPT-nya dikatakan your spiritual root go deeply into His life. Akar kerohanianmu masuk jauh lebih dalam di dalam kehidupannya. So kesimpulannya di tempat yang lebih dalam, kita menemukan solitude, ketenangan dan keteduhan. Kita mendengar suara Tuhan dengan jelas. Bangun solitude. Apalagi saya tahu di sini banyak yang single, ada yang tinggal di kos, tinggal di rumah sendiri. Itu kesempatan yang istimewa buat saya untuk bisa going deeper. Solitude. Cari waktu solitude bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kita akan melihat ketaatan dan iman kita diuji. Kita akan melihat ada kuasa Tuhan yang Tuhan kerjakan. Hal-hal yang sepertinya selama ini kita gak pernah lihat terjadi dalam kehidupan kita di tempat yang lebih dalam. Yang ketiga, kita akan menerima pewahyuan dan pengenalan akan Tuhan lebih dalam ketika kita masuk ke dalam deeper place. Yang keempat, kita akan menemukan panggilan dan identitas diri kita. Who we are, who am I, di dalam tempat yang lebih dalam. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat pujiannya sekali lagi. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Sudah ingat, lagu ini gak kebetulan mengingatkan saya waktu 22 tahun, lebih dari 22 tahun yang lalu, saya waktu terima Tuhan. Lagu ini adalah lagu di mana saya mengalami baptisan Roh Kudus untuk pertama kalinya. Di sebuah KKR di Gelora Bung Karno. Lagu ini dinyanyikan satu stadion penuh, full. Dan saya dari parkiran, suara sayup-sayup. Ini lagu saya gak pernah dengar sebelumnya, orang baru bertobat. Tapi pada waktu saya di halaman parkirnya, saya dengar suara satu stadion bernyanyi lagu ini. Sesuatu menggentarkan hati saya. Nah, pada waktu saya masuk ke dalam stadion, lagu ini masih terus dinyanyikan. Saya mengalami hadirat Tuhan. Di momen itu hidup saya berubah total. Pada waktu itu saya belum dibaptis air. Tapi hidup saya totally change. Saya mengalami baptisan Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi hidup saya. Ya kebetulan lagu ini kita nyanyikan lagi hari ini. Bicara tentang going deeper. Dan sejak itu saya jalan going deeper bersama dengan Tuhan. Sampai hari ini. Pasang surut tapi terus straight. Nggak peduli, maju terus. Kadang slow, kadang cepat, kadang slow, tapi terus
jalan lebih jauh bersama dengan Tuhan. Saya berdoa hari ini, yuk kita nyanyikan lagu dengan sungguh-sungguh. Saya berdoa biar Roh Kudus bisa menjamah setiap kita, memenuhi setiap kita once again di tahun baru ini. Fill us with His presence, with His power. Thank you Lord. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kita akan nyanyikan dari awal. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku So for 1 minute kita berdoa di dalam bahasa roh. Kira la bashera la 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 la. Kira la 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 bashera. Kira la 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 bashera la la la. Kira la 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 la. Mungkin ada saudara sudah lama nggak berbahasa roh. Just pray in tongue, pray in spirit. Kira la 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 bashera la la la. Kira la 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 la. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan pagi hari ini. Siang hari ini Tuhan berala bashera la 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 la. Kira la 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 bashera la la la. Roh Kudus-Mu bekerja buat setiap kami. Kira la 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 bashera la la la. Kira la 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 la.
kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari kalau kami boleh terima pesan-Mu buat setiap kami. Tuntunan, guidance-Mu untuk gereja-Mu di tempat ini. Memimpin kami to going deeper. Roh Kudus tolong kami untuk membangun kedisiplinan kami. Untuk solitude, untuk teduh, untuk tenang di dalam hadirat-Mu. Help us. Tolong kami dalam kelemahan kami. Biar ajar kami untuk bisa mendengar suara-Mu dengan clear. For everything in our life. Even hanya untuk mendengar suara Engkau berkata, I love you son, I love you daughter. Aku mengasihimu anakku. Hanya untuk mendengar suara yang kecil, yang sederhana. Aku menyertai-Mu. Aku gak pernah meninggalkan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mendengar suara-Mu dengan jelas. Bawa kami untuk going deeper, untuk bisa melihat pribadi-Mu, mengenal pribadi-Mu lebih dalam. Ajar kami untuk bisa melihat identitas kami lebih clear, panggilan hidup kami dengan clear. Ajar kami untuk bisa menaruh iman, percaya kami lebih dalam bersama dengan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk belajar taat, Roh Kudus. Tolong kami ketika kami berada di tempat lebih dalam. Kami ketemukan akan ada begitu banyak tantangan-tantangan ujian ketaatan dan iman di sepanjang tahun ini. Di tepi tempat lebih dalam, kami tahu karena Engkau yang menyuruhnya, maka kami akan melakukannya juga. Dan kami akan melihat ada kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk persekutuan ibadah pada siang hari ini, memberdoa memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir secara onsite maupun menjalankan ibadah ini secara online. Tuhan memberkati mereka, keluarga mereka, pernikahan mereka, usaha bisnis mereka Tuhan berkati, anak-anak mereka Tuhan berkati, orang tua mereka berkati. Kesehatan Tuhan berkati, sekolah, kuliah Tuhan memberkati, hubungan satu dengan lainnya Tuhan memberkati. Ya kalau di antara kami atau di keluarga kami yang mengalami sakit penyakit, kami melepaskan kuasa kesembuhan saat ini di dalam nama Yesus. Kami sepakat, kami bersama-sama ada kuasa yang bekerja, ada mukjizat yang terjadi di tengah-tengah kami, di antara kami semua. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk Indonesia, di mana keadaan menjadi begitu lebih baik. Jadi sangat baik buat setiap kami. Kami percaya Kau melindungi, menjaga kami begitu luar biasa. Tahun ini ada tahun pemulihan secara luar biasa. Secara ekonomi, orang akan mengalami ekonomi akan jauh lebih baik. Bahkan itu akan dialami oleh anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga tahun ini mendeklar tahun ini akan menjadi tahun di mana akan pemulihan terjadi di gereja-gereja-Mu. Mereka yang selama ini mungkin menghilang karena pandemi, mereka akan comeback. Bahkan bukan hanya mereka comeback, tapi mereka akan jadi comeback stronger. Bahkan membawa banyak jiwa-jiwa yang akan datang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Jemaat Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah ini, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, melalui putra terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang manis bersama Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. God bless you. Happy Sunday.